Sudin yang akan mengisi di mata kuliah Mekanika Kekuatan Material di semester 2 ini. Saya tergabung pada Lab Production Engineering dan karena ini adalah minggu pertama kuliah, maka dari itu kita akan berkenalan terlebih dahulu. Oke, jadi berikut adalah sedikit profil saya. Saya merupakan mantan juga di profesional, jadi saya beberapa kali melakukan pekerjaan di company, yaitu salah satunya di Wilmar Gresik, dan kebetulan saya setelah S2 mendaftar di ITS ini. Oke, sebelum kita masuk ke kuliah, kenapa sih kita mengambil mata kuliah ini? Ada yang mau berpendapat atau ini mata kuliah wajib atau mata kuliahnya sebuah seru-seruan? Ada yang mau jawab? Ya, mungkin kira-kira kayak dasar, mata kuliah dasar, mata kuliah wajib Pak. Terus habis itu biar bisa desain lah. Terus habis itu yang paling pasti adalah ini adalah lanjutan dari mata kuliah fisika statika. Oke, namun kenapa sih kita harus mengambil mata kuliah ini? Yang paling penting adalah kita wajib mengambil ini agar kita bisa melakukan analisis struktur pembangunan. Oke, sebelum kita melakukan perkuliahan, yang pastinya kita harus tahu bahwasanya di MyITS Classroom ada RPS, ada RAE, dan ada RT. Yaitu RPS adalah peta perjalanan kita satu semester ke depan. Kalau ibaratnya Google Maps, kita harus melihat Google Maps-nya biar kita nggak nyasar. Jadi kita harus mengecek RPS agar kita tahu nih mata kuliah ini di minggu pertama hingga minggu ke-16 kita ngapain aja gitu. Oke, ini untuk RPS di pertemuan pertama. Jadi yang saya ambil adalah pertemuan pertama ini. Yang pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep tegangan dan tegangan pada material. Apa sih itu tegangan dan tegangan? Nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua adalah mampu membedakan dan menjelaskan tentang apa itu stress dan strain. Lalu mampu menjelaskan mechanical properties dan bermacam pengujiannya. Dan untuk kriteria asesmennya, kita akan mencoba setelah kuliah ini selesai, kita akan mencoba membuat report sederhana. Lalu untuk bentuk pembelajarannya, yaitu kuliah pada hari ini. Terus habis itu kita akan mencoba untuk brainstorming bersama. Lalu yang terakhir juga ada sedikit video tentang strain measurement, mechanical test, dan sebagainya. Lalu untuk pustakanya ada yang wajib adalah Hibbeler. Kita mungkin bisa next dulu. Oke, ini adalah pustaka utamanya, yaitu yang pertama adalah Russell C. Hibbeler, Mechanics of Material. Lalu ada dua supporting data untuk reference. Jadi untuk reference ini bisa kalian cek di MyITS Classroom atau di Perpus Mesin juga ada. Oke, ini general information untuk sampai UTS karena ini mata kuliah 4 SKS, jadi per week ada 2 meeting. Jadi saya list untuk per meet 1, meet 2, dan hingga meet 16, yaitu meet 16 itu nanti ETS, yaitu ujian tengah semester. Pada minggu pertama kita akan membahas penerapan konsep tegangan dan tegangan dengan topik stress, strain, mechanical properties, dan asesmennya adalah ringkasan makalah dan diskusi. Oke, kita masuk ke materi konsep tegangan dan tegangan. Oke, untuk materi ini kita membahas menjawab sub CPMK menerapkan konsep tegangan dan tegangan pada material dengan asesmen untuk mata kuliah mekanika kekuatan material. Tujuan pembelajarannya ada apa saja? Yaitu yang pertama, mampu membedakan dan menjelaskan konsep tegangan dan tegangan. Yang kedua, mampu menjelaskan sifat mekanik material dan berbagai metode pengujiannya. Oke, kita masuk ke materi. Oke, apakah kalian pernah nyoba kalau misalnya kita menarik karet, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan balik ke bentuk semulanya atau bakalan stay di yang setelah kita tarik? Jadi ini ada karet, saya coba ilustrasikan. Kalau misalnya bentuk sederhananya gini, kalau kita tarik sepanjang ini dengan interval waktu mungkin 10-15 detik, nanti karetnya bakalan tidak akan balik ke bentuk semula. Kenapa seperti itu? Karena ada fenomena sederhana yang bisa menggambarkan tegangan
dan tegangan. Oke, kita masuk ke definisinya. Definisi tegangan sendiri adalah gaya persatuan luas. Seperti yang kita tahu, gaya, kalau misalnya kita tarik, misalnya ini kita tarik, ini adalah dia memiliki luasnya juga. Jadi kita bisa mengukur berapa tegangan yang diterima oleh karet ini, misal. Lalu untuk tegangan, definisinya adalah perubahan panjang relatif akibat gaya dan tidak memiliki satuan karena dimensi per dimensi. Jadi definisinya adalah kita mencoba untuk melihat tegangan misal karet ini, kita mencoba mengecek berapa perubahan panjang relatifnya akibat gaya yang telah kita berikan. Misal panjangnya 1, kita kasih gaya jadi 1,5 gitu. Ya, itu fungsinya tegangan. Oke, mungkin udah sedikit video. Ini ada beberapa video mengenai hubungan antara stress dan strain, di mana material pada video ini mereka diberikan stress, gaya tekan, dan pada suatu waktu stress dan strain adalah memiliki fungsi yang sama. Namun pada titik strain ini mereka akan berubah sampai pada titik ultimate strain. Ketika ultimate strain mereka akan cenderung cenderung akan tidak bisa kembali ke bentuk semula, hingga ketika pada titik ini fracture mereka akan rusak atau patah. Mungkin contohnya adalah kalau sendok ini kita buat kayak gini, terus habis itu kita kasih gaya terus sampai patah kayak gini. Nah, itu namanya fracture. Tuh. Jadi contohnya seperti ini, patah. Oke, jadi mechanical property of material ada banyak. Yang pertama adalah tensile strength, yang kedua adalah modulus of elasticity, yang ketiga adalah ductility, yang keempat adalah hardness, dan yang kelima adalah toughness. Untuk penjelasannya mungkin kita move ke slide berikutnya. Oke, apa definisi tensile strength? Tensile strength adalah gaya yang diberikan ketika untuk material tersebut dibanding dari luas penampang dari material. Jadi ketika kita memberikan gaya, semisal ini ada pier gitu ya, kita kasih gaya dari atas sama bawah. Jadi ketika kita kasih gaya, dia masih akan kembali ke bentuk semula. Jadi itu kita bisa menentukan berapa tensile strength-nya maksimum dan minimum ketika material ini mau kembali atau enggak ke bentuk semula. Lalu untuk modulus elasticity, yaitu secara definisi adalah stress dibagi strain, yaitu ketika fungsi dari materialnya itu ketika kita tarik misalnya dari atas dan bawah, dia bakalan memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk semula atau tidak. Jadi ketika grafiknya seperti ini, jadi dia masih memiliki kecenderungan untuk kembali ke titik semula. Namun ketika ductility, mereka akan memiliki kecenderungan untuk materialnya akan cenderung akan mau patah. Jadi kayak seperti yang pada gambar ini, ketika ini yang deform, jadi terus habis itu dia diberi gaya, maka ketika kita tarik, dia akan memiliki pada titik tengahnya, mereka materialnya akan semakin tipis dan pada suatu waktu mereka akan patah. Jadi bisa kita tarik misalnya ini, nah bisa patah menjadi dua. Oke. Lalu hardness, yaitu resistansi dari material sendiri ketika kita memberi plastic deformation. Lalu untuk toughness sendiri adalah ability dari material tersebut ketika mengabsorb energi pada ketika dia diberikan suatu energi. Semisal pada pier dia diberi energi dari kiri kanan, jadi dia dibentuk seperti ini. Kita masih bisa membentuk piernya karena dia mempunyai deformasi plastik. Namun dia tidak rusak, tidak patah, namun kita bisa membentuk membentuk bentuknya seperti sedia yang kita inginkan. Oke, ada beberapa contoh aplikasi di dunia nyata. Yang pertama di biomedik. Kalau misalnya kita melihat contoh pada biomedik ini, yaitu implan tulang pada kaki dan pinggul. Seperti yang kita tahu, ketika tulang itu dia memiliki kekuatan gaya ketika kita tarik
kalau kita jalan atau kita ya mau ngapain lah, kita kan menahan berat badan kita, dan kita juga kaki kita itu menarik gaya dari badan kita itu sendiri. Maka dari itu, kalau misalnya material kita nggak tepat ketika kita menggunakan implan, maka materialnya akan gampang rusak, gampang patah, dan bisa terjadi kecelakaan. Lalu habis itu yang kedua ada 3D printing. Saya mencoba ini di lab mesin sendiri. Ketika 3D printing yang sudah saya buat, saya mencoba untuk memberikan gaya tekan. Jadi ketika kita memberikan gaya tekan, kita bisa mengetahui berapa deformasi dari 3D printing itu. Namun ketika kita memberikan gaya tekan yang berlebih, maka mereka akan bisa menjadi patah. Oke, berikut ada beberapa pengujian material. Mungkin bisa kita lihat videonya. Jadi biar ya kita lihat. Jadi videonya, ketika materialnya ditarik dari satu titik dia bisa patah. Jadi ini berpengaruh pada modulus elastisitas, kekuatan tarik maksimum, titik luluh, dan keuletan. Lalu selanjutnya ada uji kekerasan. Kita mengecek kekerasan suatu material. Ini adalah baut. Jadi kita menilai kualitas permukaannya, lalu ketahanan ausnya bagaimana, dan kita juga bisa dengan data ini kita juga bisa memilih bahan mana yang lebih baik. Oke, selanjutnya ada uji impact. Yang kita lihat, jadi materialnya ditaruh di alatnya, lalu kita mengukur ketangguhan materialnya dengan cara kita beri swing dari ayunan dari alat CRP ini tersebut. Oke, lalu ini ada uji fatigue. Seperti yang kita lihat, ada baut ini kita coba buat kiri kanan gitu. Jadi kita mencoba untuk melakukan deformasi gaya. Pada saat titik tertentu maka dia akan patah karena fungsi dia itu adalah mengulir, tapi kalau dia diberikan gaya yang tidak seharusnya maka dia akan cenderung patah. Oke, selanjutnya ini ada uji kompresi. Ini biasanya digunakan untuk beberapa bahan, yaitu contohnya untuk sipil, mungkin biasanya untuk beton silinder. Dia mengecek berapa kekuatan tekanannya hingga betonnya pecah. Jadi kita tahu berapa daya tahannya. Jadi kita bisa mencatat datanya seperti itu. Oke, mungkin sebelum summary ada yang mau ditanyakan? Oke, aman. Jadi ya untuk kelas hari ini, karena ini hari minggu pertama lah ya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar definisi tegangan dan tegangan, yaitu lalu kurva tegangan dan tegangan itu sendiri. Lalu sifat mekaniknya ada apa aja, yaitu modulus elastisitas, tensile strength, ductility, hardness, toughness, dan aplikasi nyata dari konsep ini tuh seperti apa, misal implan, material testing, dan validasinya itu seperti apa supaya kita bisa melakukan pengujian-pengujiannya seperti uji tarik, uji kekerasan, uji impact, uji fatigue, dan uji kompresi. Oke, jikalau tidak ada pertanyaan, mungkin ya setiap di akhir perkuliahan sesuai dengan RPS yang saya tulis, maka akan ada penugasan, yaitu penugasan ada beberapa. Tujuannya apa ini untuk penugasan yang pertama? Sebenarnya ini agar kalian bisa belajar lah di rumah. Tugas ini jangan dibuat kayak beban gitu, dikasih tugas mulu nih. Nah ini tujuannya nih, tugasnya biar kita bisa belajar. Mungkin ya dengan tugas ini kita bisa belajar lebih dalam, mencari dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk meringkas definisi tegangan dan tegangan, penjelasan zona elastis dan plastis, penjabaran singkat tentang modulus dan sebagainya, ilustrasi kurva, dan yang terakhir menyusun tabel perbandingan jenis pengujian material. Formatnya A4, 1-2 halaman, gak usah banyak-banyak, tapi tulis tangan ya. Tujuannya kan kita untuk mereview materi yang sudah kita dapat. Kalau kita ketik biasanya ya asal copy paste aja. Makanya tulis tangan.
kumpulin di My Test Classroom untuk deadline-nya pertemuan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jikalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.